Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
kita berdiri Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan ucapan syukur dan syafaat kita. Ya Abah, ya Bapa, kami berterima kasih buat hari ini, buat ibadah pada hari ini ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami ada di tahun yang baru, tahun Ibrani 5786 ya Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata bagi kami semua. Pintu-pintu yang tertutup di tahun-tahun ke depan akan terbuka di dalam nama Yesus. Amen. Dan biarlah senantiasa ada ucapan syukur dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih buat bangsa kami yang tercinta ini Tuhan. Kami berdoa dan percaya suatu saat kelak lidah akan mengaku, lutut akan bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa kami. Terima kasih buat Presiden Bapak Prabowo dan Wakil Bapak Gibran. Tuhan berkati kepemimpinan hamba-hamba-Mu Tuhan. Indonesia dipenuhi wibawa, Indonesia dipenuhi damai, Indonesia dipenuhi berkat-berkat Tuhan. Dan kami bersyukur buat pemimpin gembala terkasih kami, Gembala Sidang dan Gembala CK7, Pak Niko dan Dr. Yanto Tuhan. Bapak-bapak rohani, para pemimpin yang Tuhan tempatkan bagi kami semua. Terima kasih buat tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang sempurna prima atas hamba-hamba-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin kuat dan dahsyat. Terima kasih buat generasi Yeremia di bangsa kami dan di gereja-Mu GBI PRJ dan di tempat ini Tuhan. Pakai dengan dahsyat, pakai dengan luar biasa dalam segala aspek kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Segenap hati kami menyatakan pada Engkau Tuhan Yesus. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Oh, oh. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Dengan segenap hati kami katakan Tuhan. Sing hallelujah to the Lord. Haleluya. Sing hallelujah.
Percaya Engkau yang kudus ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Kami datang ke tahta-Mu Tuhan, dengan membawa pujian, syukur, hormat kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Engkau kudus Tuhan Yesus, bersama-sama katakan kudus, kudus, kudus. Kami bawa sembah kami ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kudus, kudus, kudus. Allahku
yang Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi tanpa musik, kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita, saudara. Behold, He comes riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet calls. GPI PRJ ada shalom. Sekali lagi shalom. Kita adalah umat pemenang yang percaya, katakan amin. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Nobel dari Bukit Sion. Yang percaya sama-sama sorakan amin. Kau yang siap menuai, dengan imanmu nyatakan kepada Tuhan. Hey! Inilah zaman Yeskiel, tulang kering dihidupkan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait hujan dipulihkan. Dan inilah zaman Tuhan yang besar. Kami percaya kami akan menuai. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Nobel dari Bukit Sion. Selamatkan, Dia akan datang. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Nobel dari Bukit Sion. Keselamatan datang. Sebab kami percaya keselamatan kami datang dari-Mu, Tuhan Yesus Raja segala raja. Sorakan haleluya. Umat Tuhan yang siap, satu suara. Dia datang, come on. Di atas awan, sambil bersinar. Sungguh kami bersuka cita, kami mengangkat suara kami. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Nobel dari Bukit Sion. Keselamatan datang. Dia datang di atas awan, sambil bersinar
a place to hide. This weary soul is made of bones. I try it on my mind, but I just can't redefine. I'm slowly thinking of very old. Just when I ran off road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not. Are you ready? Give me a band jam. Let's go, go! Pick me up, come on, turn it around, and place my feet on solid ground. I thank Master, I thank Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank everybody say, I thank God. Come on. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning, like I see you. So long to my old friends, burden and bitterness, it just kept keeping moving. You ever know me? From now till I want to still go. I sing of how you saved my soul. His favorite son has found his way back home. Are you ready? Let's go! Come on! Turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Everybody say, I thank God. Tepuk tangan ini semua. Sama-sama yang mau dibebaskan, sama-sama katakan. Hell knows not one, I am free. Say, I am free. I am free. Come on. Hell knows not one, I am free. Say, I am free. Say what? I am free. Hell knows not one, I am free. 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 Hell knows not one, I am free. Say, I am free. Come on. Come on. Come on. Come on. Hell knows not one, I am free. I am free. I am free. Hell knows not one, I am free. I am free. I am free.
ekspresi orang yang bersyukur, boleh tanpa musik, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan yang dahsyat. Boleh lihat kanan kirimu, katakan Tuhan kita dahsyat loh. Tuhan kita dahsyat. Puji Tuhan, kalau sudah semuanya boleh duduk kembali saudara. Puji Tuhan, sambil duduk boleh katakan wow. Sekali lagi boleh katakan wow. Puji Tuhan. Baik saudara, setelah kita akan masuk dalam prosesi penyerahan anak. Silakan. Saat ini kita akan memasuki prosesi penyerahan anak. Untuk para orang tua dan anak boleh silakan maju. Anak Aprilia bersama orang tua, anak Darlin beserta orang tua, dan anak Denzel beserta orang tua. Ya Tuhan, Punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaanmu. Kita akan masuk ke dalam prosesi penyerahan anak Bapak Ibu. Kita di GBI, kita percaya bahwa anak-anak di bawah 12 tahun mereka belum mengerti arti dari pertobatan. Itu sebabnya mereka belum bisa dibaptis. Mereka harus diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tapi nanti pada saat mereka sudah menjelang, mereka sudah masuki usia 12 tahun, mereka bisa dibaptis selam. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita ada 3 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri yuk. Kita arahkan tangan kita bersama-sama. Kita doakan para orang tua dan juga anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari yang Engkau tuntun kami, lindungi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat, untuk setiap karunia-Mu. Dan pada hari ini ada 3 anak yang akan diserahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan disukakan. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita. Anak Aprilia dengan orang tua Bapak Liberlianus dan juga Ibu Juwinta. Anak Darlin dan anak Denzel dengan orang tua Pak Daniel dan juga Ibu Yvonne. Oleh iman dari kedua orang tuamu bahwa pada hari ini kalian diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan mulai saat ini kalian telah menjadi milik Tuhan Yesus. Kalian akan dijaga, diberkati, dituntun Tuhan. Bapak Engkau pakai kehidupan mereka Tuhan. Kiranya setiap hal yang mereka alami Tuhan sertai. Kau pakai mereka untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah mereka diangkat terus Tuhan. Menjadi anak-anak yang memuliakan nama Engkau. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya. Bapa, Engkau berkati kedua orang tua ini Tuhan. Setiap hal yang mereka butuhkan kami percaya Tuhan akan tambahkan berlimpah. Kau pakai juga kehidupan keluarga ini ada damai sejahtera, sukacita, keharmonisan. Dimanapun mereka berada, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu semuanya. Hosana bagi Sang Raja. Hosana silakan duduk kembali saudara. di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Puji nama Tuhan saudara, setelah ini kita akan menyaksikan news untuk sepekan ke depan multimedia. Kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Yosua Yongki. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Om. GB Perja Mandaren pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Gate, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu,
Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service.大家好，从2025年10月5日开始，GBPRJ将举办光明之子华文主日学，每周日早上9点在 Diamond 教室9楼，欢迎大家邀请朋友和家人一同来敬拜。我们也邀请会说中文的兄弟姐妹们一起来服侍，担任老师或敬拜带领。有感动的，请联络联系人哦。再见。Unit Pelayan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 21 sampai dengan 29 September 2025 secara online via www.gbprj.org atau di konter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan memberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 085685050554. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi konter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Untuk informasi lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Gue jadi gak bisa ibadah lah gitu ya. Dan gue 2 kali lah, satu ke umum, satu ke sekolah minggu gitu kan. Menurut gue ada something di sekolah minggu yang ngebentuk kepala anak-anak kecil yang gak akan pernah bisa luput dan lupa selama-lamanya. Wow. Dan gue percaya kalau anak pergi ke sekolah minggu, sebobrok apapun dia pas SMA kuliah dia pasti balik. Karena itu something yang nice yang kita ingat di masa-masa otak kita berkembang kan. Tentang kebaikannya Tuhan dan tentang mengampuni. Kita sekolah minggu simpel banget gak sih? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengampuni, jangan cinta uang. Itu aja kan yang diajarin ke kita. Dan kita berpikir itu something yang sepele. Padahal itu 3 kunci kehidupan gak sih? Mengasihi, mengampuni, jangan cinta uang gitu kan. Dan gitu kan dulu lagu-lagu. Dan gue merasa kayak kalau dulu gue ketika semuanya terjadi gue jadi tidak ke gereja. Atau mungkin kalau bokap nyokap gue ternyata bukan majelis, mungkin gak akan sama. Jadi gue dicintai Tuhan lah sejak kecil. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai video yang baru saja kita nonton? Apakah Bapak Ibu setuju? Yang setuju boleh yuk kita sama-sama angkat tangannya. Wah, saya pribadi saya juga sangat setuju ya dengan video ini. Karena pengajaran yang ditanamkan sejak kita di sekolah minggu itu akan terus kita bawa hingga kita dewasa. Izinkan saya bercerita mengenai pengalaman saya selama beribadah di GBPRJ ini. Perkenalkan, nama saya Karisa, saat ini saya berusia 17 tahun. Sedari kecil,
saya sudah menjadi jemaat di GBI PRJ karena orang tua saya membawa saya untuk beribadah di toddler Little Blessing. Kemudian seiringnya saya bertambah dewasa, saya pindah ke sekolah minggu God's Arrow dan juga Joshua Generation Kids Church. Sedari kecil saya juga aktif melayani di sekolah minggu maupun di Joshua Generation Kids Church karena kakak-kakak sekolah minggu yang selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani sedari kecil. Kami dibimbing oleh kakak-kakak yang baik, peduli, perhatian, dan ketika kami melihat mereka melayani, mereka tuh melayani Tuhan dengan begitu tulus. Saya juga mau melayani Tuhan dan berdampak untuk orang lain. Sampai saat ini saya melayani di Joshua Generation Kids Church sebagai guru. Maka dari itu, mari Mama Papa kita sama-sama bawa anak-anak kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita percaya bahwa GBI PRJ ini peduli dan memfasilitasi berbagai macam ibadah anak. Dimulai dari Little Blessing untuk usia 0 sampai 3 tahun, kemudian sekolah minggu berbahasa Indonesia, God's Arrow dimulai dari usia 4 sampai 11 tahun. Lalu sekolah minggu berbahasa Inggris, Jesus and Me dimulai dari usia 4 sampai 6 tahun. Joshua Generation Kids Church dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. King Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus. Yang terbaru yang akan ada di gereja kita yaitu per 5 Oktober 2025. Ibadah anak berbahasa Mandarin dimulai dari usia 4 sampai 11 tahun. Kita percaya ya Bapak Ibu, kalau benih firman yang ditanamkan sejak kita masih kecil, itu akan membuat mereka bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Dengan bangga kami persembahkan penampilan dari anak-anak yang mewakili setiap ibadah anak yang ada di GBI PRJ. Semoga memberkati kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Semua anak di dunia,
想分享一个好消息，从10月5日开始，GBPRJ 将推出一场新的儿童崇拜，叫做光明之子的话语主日学。聚会将以早上9点在 MGK Kemayoran 9楼的 Diamond 教室举行，快来加入我们吧！期待您的光临，愿耶稣祝福您，再见。Kami bersyukur dan kami mengakui kebesaran-Mu dalam hidup kami, kedaulatan-Mu bahkan kuasa-Mu dalam hidup setiap kami. Dulu, sekarang, selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Maka dari itu jiwa kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata
Tuhan, kami begitu bangga, kami menyembah Tuhan yang memiliki nama atas segala nama, yang adalah Raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Itu sebabnya Tuhan, hidup kami penuh kepastian karena ada Yesus. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memiliki kesempatan untuk mengasihi-Mu, Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, anugerah demi anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami gak mau sia-siakan Tuhan. Paulus mengatakan kami harus menggunakan waktu kami sebaik-baiknya untuk menyerahkan hidup pikiran kami kepada Kristus Yesus, supaya hidup kami berkemenangan. Kami sambut firman-Mu dan kami percaya firman-Mu menjadi panduan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom semua. Oke, kita buka sama-sama di 2 Korintus pasalnya yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-5, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Kalau kita baca Korintus, Paulus menuliskan banyak hal kepada jemaat di Korintus, dan mereka ini adalah gambaran daripada jemaat yang kehidupannya banyak yang berontak, banyak yang tidak mau percaya sama Tuhan, banyak yang menolak Tuhan. Jadi jemaat ini makanya ditegurnya cukup keras, dan ini juga merupakan sebuah pelajaran bagi kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bagian yang pertama, Paulus katakan bahwa ada banyak kubu yang dibangun oleh manusia untuk menolak pengenalan akan Allah. Menolak pengenalan akan Allah. Dan itu dibangun sama manusia. Dan apa yang manusia bangun, kita udah tahu pastinya di balik itu ada kuasa gelap yang menguasai hidup mereka. Dan saya udah pernah jelaskan di tempat ini juga bahwa kebohongan iblis atau keangkuhan manusia dan dibiarkan akhirnya bisa menghancurkan moral sebuah bangsa yang namanya Amerika. Kita tahu bahwa negara ini adalah negara yang didirikan di atas firman Tuhan, dan satu waktu ketika ada sebuah kelompok yang dibiarkan masuk untuk beraudiensi dengan Kongres, dengan wakil rakyat. Kalau saya narasikan dengan bahasa yang cukup ekstrim, mereka sebenarnya mengatakan ini kepada wakil rakyat atau kepada negaranya. Mereka katakan, saya mau berbuat dosa, tolong legalkan atau tolong validasi, tolong iakan kalau saya berbuat dosa. Dosa yang mereka maksudkan itu adalah, pertama kali adalah aborsi. Tolong legalkan kalau kami mau melakukan aborsi. Yang mereka datang dan mereka kemas, nggak mungkin lah dengan kata-kata seperti begitu. Mereka lakukan dengan cara yang manipulatif, eksploitatif, dan mereka katakan bahwa kami punya hak penuh atas tubuh kami. Kami punya hak penuh atas hak asasi manusia. Dan dengan sangat bodohnya, permintaan mereka dikabulkan. Setelah itu dikabulkan, akhirnya kelompok LGBT juga datang, mereka bilang kami mau nikah sesama jenis, tolong validasi dan legalkan. Kami mau buat dosa, tolong bilang iya, dan tolong bilang bahwa itu benar, dilegalkan juga. Negara yang di dalam undang-undangnya ada banyak ayat firman Tuhan, pelan-pelan diruntuhkan oleh keangkuhan manusia yang menolak pengenalan akan Allah. Kemarin waktu Bapak Ibu melihat seorang yang bernama Charlie Kirk ditembak, itu adalah salah satu puncak daripada distorsi moral yang terjadi di negara itu. Nggak semua juga political view-nya dia saya setuju, tapi dia adalah seorang apologet dan dia betul-betul mempertahankan firman kebenaran. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan pemberitaan salib menjadi kebodohan bagi banyak manusia. Dan itu yang terjadi. Mengerikan, sedih, tetapi di satu sisi itu menjadi sebuah kebangkitan rohani kembali yang di negara itu terjadi hari ini
sudah dalam beberapa minggu terakhir ini mereka mengalami rekor orang-orang yang kembali datang ke gereja. Jadi kematian martir daripada seorang Charlie Kirk membalikan kondisi dan banyak orang datang kepada Tuhan. Tetapi nggak bisa dipungkiri bahwa negara ini adalah negara yang didistorsi sama kebohongan iblis. Kalau keangkuhan manusia atau kebohongan iblis bisa meruntuhkan moral sebuah negara, apalagi kita. Iblis adalah sosok pribadi yang sangat luar biasa sabar. Hari ini dia nggak berhasil menjatuhkan kita, masih ada hari esok. Dan dia akan masuknya pelan-pelan. Dia akan mendistorsi pikiran kita pelan-pelan. Di tahun 80-an ada sebuah pesawat Korean Air terbang dari benua Amerika menuju ke Seoul, Korea. Pilotnya salah masukin koordinat Bapak Ibu, karena kalau pesawat itu kan autopilot, dimasukin koordinatnya salah, pesawat itu pelan-pelan keluar dari jalur yang benar. Kalau misalnya mimbar ini adalah jalur yang benar, tujuan yang benar, ketika saya mau menuju kepada tempat yang benar, di awal ketika saya keluar dari jalur, itu baliknya sangat cepat. Saya keluar jalur ya, ini harusnya kan ke sana kan. Ini baru mulai salah nih, mulai salah. Mau balik, cepat tinggal gini aja nih, tek balik. Tapi ketika saya lakukan berjam-jam, saya lakukan berhari-hari, saya lakukan bertahun-tahun, makin jauh dari titik kebenaran. Dan ketika diarahin untuk jadi salah, itu tidak langsung derajatnya begini, dek, enggak, pelan-pelan. Itu namanya penyusupan kebohongan dia. Makanya dia mengaum-ngaum seperti singa, mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Karena kita memiliki firman, amin. Itu sebabnya. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan anggap enteng yang namanya saat teduh. Kita dikelilingi dengan banyak suara loh di dunia ini. Gak usah jauh-jauh deh. Gak usah keluar dari kamar aja. Kita bangun pagi, kegaduhan sosial media udah menanti kita. Banyak orang langsung buka HP lihat kegaduhan. Gak usah jauh-jauh, gak usah keluar kamar. Udah kegaduhan terjadi di dalam pikiran hati kita. Saya tidak berani melangkah keluar dari kamar saya sebelum saya baca firman, merenungkan firman, dan dengar firman. Gak berani saya. Karena bagi saya, kemenangan kemarin tidak menjadi jaminan kemenangan hari ini. Karena apa? Karena gini, kita terdiri dari tubuh, jiwa, sama roh. Ya. Tubuh kemarin makan kuat. Hari ini gak makan, lemes lah. Berarti perlu makan tiap hari. Nah, makanannya juga harus sehat. Makanannya juga harus kita perhatikan. Gak bisa makanan kemarin misalnya kita makan, kita udah mulai kebiasaannya, gorengan misalnya. Terus kita biarin aja gorengan tiap hari. Ya kelarlah tubuhnya. Teman saya di usia 35 minum soda. Saya gak enak sebut namanya, pokoknya soda lah. Setelah 3 tahun cuci darah. Setelah cuci darah meninggal. Minum air putih cuma dikit. Dari pagi sampai malam minum soda itu. Yang biasanya saya pakai untuk kalau wastafel mampet. Saya tuang. Besoknya beres. Dia diminum sama dia. Minum soda gak apa-apa. Cuman kalau minum soda setiap hari, ya habislah badannya. Roh sama jiwa juga butuh makan. Namanya firman. Kalau dikasih makanan yang lain, ya kelar juga lama-lama. Karena input menentukan output. Apa yang masuk menentukan apa yang keluar. Tinggal tunggu ada tekanan yang keluar aslinya nanti. Seperti itu. Kalau gorengan, itu kalau bentuknya kelihatan ya kadang-kadang ya. Jadi kalau misalnya ayam goreng, ikan goreng, tempe, tahu goreng kelihatan lah bentuknya. Ada satu gorengan nggak kelihatan, namanya donat. Itu roti goreng. Apalagi donat yang namanya Dunkin Donat, namanya triple coklat. Aduh. Itu Bapak Ibu kalau lihat dia
Dia itu nggak kelihatan menarik seperti yang lain karena dia hitam. Karena yang lain warna-warna toh. Dia hitam, cuman jangan anggap enteng. Bapak Ibu gigit itu coklat, triple coklat, itu ada Nutella di dalamnya, meleleh di mulut. Beuh. Itu tantangan saya. Satu hari saya ada di airport Juanda di Surabaya, gate saya di ujung, saya udah tahu sebelah kiri saya ada Dunkin Donut. Jadi saya waktu jalan saya udah bilang dalam hati, Bill, penguasaan diri Bill. Bahasa roh aja, bahasa roh penguasaan diri. Tiba-tiba tuh donat panggil-panggil saya. Bill, lembut banget suaranya. Don't you miss me? Salahnya juga saya balesin, I miss you too. Waktu saya bilang I miss you too, salahnya saya noleh. Aduh, saya samperin. Awalnya cuma dalam hati, udahlah lihat-lihatan aja. Saya liatin dia. Dia ngomong lagi. Bill, ini jam berapa? Jam 7 pagi. First flight ya? Iya. Aku juga baru buka loh Bill. Berarti kan aku baru keluar dari oven. Berarti apa? Kalau kamu gigit aku, Nutellanya masih anget. Meleleh di mulut. Awalnya lihat-lihatan gini kan, terus ngomong-ngomong dalam hati, lama-lama gini, Mbak, dua. Di belakang mbaknya ada mesin kopi. Mbak sekalian ya, double espresso. Saya ajarin nih, gigit tuh triple coklat, coklat meleleh di mulut toh, tunggu 3 detik hajar kopi pahit. Beuh. Itu di momen seperti itu, siapa aja telepon gak akan saya angkat. Kecuali GBPRJ, Pak ingetin jadwal, siap. Itu gorengan. Kalau saya makan itu tiap hari ya kelar lah. Jangan beliin saya Dunkin loh ya. Saya pernah khotbah kayak begini, habis selesai ibadah Dunkin Donut di depan 2 box. Saya bilang sama ibunya, Bu saya makan semuanya cepat ketemu Yesus Bu. Saya masih banyak tugas di sini, jangan gitu lah. Tapi itu benar-benar asli enak banget. Penasaran ya? Saking saya sukanya sampai istri saya beliin celana, saya punya celana Dunkin Donut. Celana Dunkin Donut beli di thrift store. Tulisannya Dunkin gini. Cuman gak bisa saya pakai hotbar, ntar dimarahin. Warnanya pink gitu, lucu deh. Istri saya tuh lucu aja deh. Jadi saya cuma mau kasih pengertian ini sama kita. Coba kita lihat 1 Korintus 2 ayat 14. Sesuatu yang kita gak ngerti jadi kebodohan. Karena gini, firman Tuhan itu mengandung paradoks. Nanti kita dalami ya, waktu-waktu yang akan datang nanti kita dalami paradoks ini. Banyak Bapak Ibu, paradoks artinya gini, bertentangan dengan logika manusia tetapi mengandung kebenaran. Bertentangan dengan logika manusia tetapi mengandung kebenaran. Itu paradoks. Di firman Tuhan banyak seperti begitu. Contoh, mau jadi pemimpin jadi hamba. Gak masuk di akal kan? Jadi pemimpin jadi hamba? Iyalah. Di dalam firman Tuhan tuh begini diajarinnya. Kalau di dunia pemimpin itu indikasi suksesnya itu adalah berapa banyak orang yang melayani dia. Makanya kalau kita lihat orang keluar dari mobil, bos-bos, dibawain tasnya, demen banget dia. Di dalam indikasi kepemimpinan di dalam kerajaan sorga, bukan berapa banyak orang yang melayani kita, berapa banyak orang yang kita layani. Beda. Di dalam badai ada damai. Aneh kan? Karena damai yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan kepadamu. Yang dunia berikan adalah ketenangan setelah badai selesai. Ketenangan sama damai beda. Ketenangan letaknya di dalam jiwa, damai letaknya di dalam roh. Gak bisa dicuri sama iblis. Paradoks. Di dalam kelemahanmu, kuasaku dinyatakan. Paradoks. Di dalam kemiskinanmu, engkau bisa menjadi dampak bagi orang lain. Tuhan yang kaya jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Paradoks. Itu penuh dengan gituan semuanya. Itu sebabnya ketika itu tidak dimengerti, kita gak mau renungkan firman, kita gak mau ngerti. Jadi seperti ini nih. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jangan baca ayat ini berpikir bahwa itu orang dunia. Bukan, kita ada sisi duniawinya. Duniawi kita nih ada jiwa sama tubuh kita masih bersentuhan sama dunia. Betul, rohnya sudah lahir baru. Jiwa
Jiwa tuh ada keputusan, ada pikiran, ada emosi, ada perasaan. Itu masih bersentuhan sama dunia. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Manusia duniawi kita nggak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi prinsipnya ayat ini sedang mengatakan begini, apapun yang kamu nggak pahami jadi kebodohan. Bulan lalu saya diundang ke sebuah hotel sama teman saya, dia pemiliknya, di Bali. Lagi habis ngobrol-ngobrol breakfast, dia bilang gini, Bill, kamu tahu nggak pelukis namanya Alec Monopoly? Siapa tuh? Buka di IG-nya, keren deh. Terus saya lihat, tulisan Alecnya pakai C, Monopoly. Emang namanya Monopoly? Bukan. Kamu tahu nggak permainan Monopoly, board game? Itu ada sosok figurnya yang bapak-bapak pakai kumis. Jadi setiap kali lukisan dia, lukisan itu warna-warna, ada si bapak-bapak itu dilukis sama dia. Lucu deh gitu. Saya lihat, ih kerennya lukisannya gitu. Terus dia bilang gini, kamu nggak lihat di lobi kita ada, di lobi hotel tuh ada lukisannya. Saya bilang, oh ya? Saya udah ke hotel dia berkali-kali, saya nggak pernah ngeliatin. Kenapa saya nggak pernah lihat? Karena saya nggak ngerti lukisan. Jadi bagi saya, sesuatu yang kita nggak pahami, kita nggak perhatiin. Kalau di lobi hotel ada pesawat, saya akan lihat, mau dia kecil saya pasti noleh, karena saya suka pesawat. Sesuatu yang kita nggak pahami jadi kebodohan, kita nggak peduli lah. Terus dijelasin sama dia, terus dia bilang gini, itu karyanya dia keren banget Bill, dan salah satu disumbangin ke hotel ini. Itu keren banget. Nah pas udah selesai ngobrol, saya ke lobi, itu besar banget lukisannya, dan saya nggak pernah lihat. Karena saya memang bukan interest. Saya nggak interested sama gitu-gituan. Saya nggak ngerti lukisan. Makanya teman saya waktu satu hari kasih lihat saya lukisan yang penuh dengan coretan-coretan gitu, abstrak gitu. Bagi saya kebodohan ketika dia bilang begini, itu ada artinya. Itu setiap goresan ada artinya. Kamu mesti lihat lebih dalam, Bill. Saya lihat lebih dalam, saya pusing. Nggak ngerti gue. Saya bilang gitu. Bagi saya kebodohan ketika dia bilang itu udah ada yang beli, harganya 1 M loh. Terus saya bilang gini, dalam hati ya. Gue tumpahin cat di kanvas, gue gini-gini jadi tuh kayak gitu. Saya nggak ngerti dunia lukisan soalnya. Jadi sesuatu yang kita nggak pahami jadi kebodohan. Nah itu yang bahaya. Firman Tuhan banyak mengandung paradoks. Salah satunya lagi ada dikatakan begini, mendahuluilah dalam memberi hormat. Berarti kalau ada orang yang berselisih paham sama kita harus sapa dia duluan dong. Nah kita sapa dia dengan resiko dibuangin muka kan. Kita sapa, dibuang muka. Habis dibuang muka, kita ngadu sama teman kita. Kita bilang, lo tahu nggak gue sedih deh. Tadi gue ketemu sama teman gue yang itu. Gue kan juga pengen ya supaya kita damai aja. Udahlah, memang kita nggak bisa deket. Tapi paling nggak nyapa lah. Masa gue dibuangin muka. Terus teman kita ngomong apa? Lo bego sih. Lo tahu nggak? Lo tuh punya harga diri. Ngapain lo tegur dia? Gitu. Dibodoh-bodohin kan? Karena memang bertolak belakang sama logika manusia. Firman Tuhan gitu. Karena firman Tuhan tuh ngelawan arus. Kalau ngelawan arus udah pasti dibodoh-bodohin. Orang yang sedang ikut arus dia nggak perlu ngedayung. Dia cuman pakai arahan aja. Dia cuman ngikutin aja arus sungai misalnya. Terus kita nih lagi ngedayung kan ngelawan arus. Terus orang yang lagi ikut arus ngeliatin kita gitu. Ngapain lu kesana? Mayoritas juga pada kesana. Ngapain lu repot-repot ngedayung lawan arus? Terus dikatain apa? Bodoh banget sih lu gitu. Paradoks. Itu sebabnya saya mau kasih kekuatan aja sama kita. Saya juga kalau bilang berkhotbah, kapanpun saya berkhotbah, saya juga ngasih tahu diri saya. Dan saya selalu bilang gini sama Tuhan, setiap hari kita ini punya blind spot. Jangan berpikir bahwa kita sempurna, hebat, dan enggak. Kita punya blind spot, yang bisa lihat tuh orang terdekat. Kalau dikasih tahu, dengerin. Jangan merasa paling benar, dengerin. Quick to listen, kata Yakobus. Kenapa dia nulis begitu? Karena dia adalah adik daripada Yesus. Dan bayangin ya, tiba-tiba dibilang ini, Yakobus, kamu tahu nggak saya Tuhan? Hah? Jadi nggak percayalah. Makanya dia tulis kitabnya, Be quick to listen. Lambatlah berkata-kata. Dengerin apa kata orang. Dengerin ada blind spot dalam hidup kita. Yang pertama pragmatisme. Pragmatisme itu begini, sesuatu yang kita lakukan kita anggap baik, kita pikir itu benar. Belum tentu yang baik itu benar. Sesuatu yang kita lakukan itu kita pikir itu efisien, kita pikir itu efektif, kita pikir itu aman dan nyaman, kita anggap itu benar, bahaya banget.
Gak semua juga begitu. Semua harus diuji dengan kebenaran firman. Amsal 14 ayat 12 mengatakan begini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita kalau keluar dari sini, kalau kita arah ke belok kiri situ Ancol ya. Ancol Jakarta Utara apa Selatan? Utara, oke. Ngerti geografi. Kalau kita tinggal di pusat, kita mau ke Ancol, kita jalan yang benar ke utara apa ke selatan? Utara ya. Kalau tadi pagi saya bilang begini misalnya, saya mau ke Ancol misalnya, terus saya bilang gini, saya gak mau ke utara karena jalannya tidak baik, belum diaspal. Saya mau ke selatan aja karena saya dengar jalan ke selatan udah mulus. Nyampe tujuan gak? Enggak lah, sampai ke Bayoran saya. Tapi ketika saya bilang begini, walaupun jalannya gak baik, tapi jalan yang benar tuh ke utara. Sampai tujuan gak? Sampai. Jadi prinsipnya begini, di dalam sebuah kebaikan belum tentu benar. Di dalam kebenaran pasti membawa kebaikan. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya. Jadi kebenaran yang hakiki, gak ada yang lain. Firman Tuhan, itu makanan paling sehat udah. Makanan paling luar biasa, jangan anggap enteng firman Tuhan. Saat teduh di pagi hari. Semua yang sudah berkeluarga, mesbah keluarga kalau malam. Jangan abaikan hal itu. Kita tadi dengar sendiri betapa pentingnya sekolah minggu. Saya ngalamin, saya aminkan itu. Yes, betul. Bapak Ibu punya anak, kirim ke sekolah minggu. Saya produk sekolah minggu. Saya pernah hidup nakal, saya bandel, saya jauh dari Tuhan. Tetapi selama saya jauh dari Tuhan, di belakang kepala saya nih selalu ada yang ngasih tahu. Dan saya udah tahu, satu hari gue pasti balik. Karena udah ada dasarnya, tau gak? Jadi setiap kali saya berontak, saya lakukan kesalahan apapun itu, di belakang pikiran saya, satu hari gue harus balik. Itu karena firman gak kembali dengan sia-sia. Saya bandel, saya di keluarga saya paling bandel saya sama adik saya Jesse. Paling bandel kita udah. Tahun 98 kita berdua bertobat. Terima Yesus. Kalau Jesse dia bandelnya ketahuan, kalau saya nggak ketahuan, makin bahaya justru. Jadi karena saya waktu kuliah sampai master, MPS 2, summa cum laude. GPA IP-nya 4, jadi orang tua saya pada datang, wah hebat banget nih anak gua. Pas saya bertobat mereka gini, bertobat dari apaan? Bandelnya diem-diem, bahaya banget tuh. Karena gak mau ngecewain orang tua kan. Di belakang mereka saya ngawur hidupnya. Bahaya. Jadi saya juga ngalamin pragmatisme dalam hidup saya. Saya ngalamin hal-hal yang saya pikir benar dalam hidup saya. Saya sebelum kena penyakit kanker, Bapak Ibu, teman-teman dekat saya pada tahulah semuanya. Saya adalah orang yang paling menghidupi pola hidup sehat. Saya makan sehat. Saya olahraga, saya ngelatih orang di gym. Saya ke gym 5 kali udah kayak agama kedua deh. Pokoknya ke gym 5 kali seminggu, nggak bisa ditawar-tawar. Itu udah pola hidup. Saya diajak mau hangout apa, saya nggak mau. Saya ke gym. Jadi tanpa saya sadari ya, saya akhirnya mengidolakan pola hidup sehat. Saya nggak sadar terjadi kesombongan di dalam sini tapinya. Dan saya berpikir saya udah melakukan yang baik karena saya ngelatih orang aja for free. Ada 2 orang cerita sukses datang ke saya. Yang satu gemuk, dia mau turun 20 kilo mau jadi pilot. Yang satunya kurus cungkring, dia mau jadi ikutan kompetisi. Latihan sama saya 1,5 tahun. Saya bilang komitmen ya guys. Latihan, free. Yang 20 kilo, yang mau turun 20 kilo, turun 20 kilo. Hari ini dia jadi salah satu kapten maskapai penerbangan luar biasa. Berhasil. Yang satu yang kurus, juara 2, ikut kompetisi. Saya ngelatih mereka, jadi dalam pikiran saya udah lakukan yang baik-baik aja. Salahnya saya gak pernah cek darah memang, waktu saya kena kanker darah. Kenapa? Karena saya takut jarum. Jadi kalau istri saya bilang, ayo dong cek darah. Sudahlah, darah Yesus menyucikan. Saya ada 2 ketakutan dalam hidup saya. Saya takut sama jarum, saya takut juga sama toke. Ada gak yang takut sama toke? Saya aneh sendiri ya. Tapi saya dipertemukan sama apa yang saya takut. Waktu saya kanker darah kan jarum masuk semua. Jadi sekarang saya udah kebal sama jarum, udah oke lah. Sama toke juga gitu. Tuhan pertemukan saya sama dia. Saya lagi gantung handuk pagi-pagi di kamar mandi ya. Kita kalau bangun pagi kan kadang-kadang otak nih masih belum nyatu gitu ya. Saya taruh handuk, ada dia tuh di situ di atas tempat handuk. Kan berarti jaraknya dekat banget. Terus saya pelotot-pelototan gini. Dalam pikiran gini, ini kenapa cicak hari ini jadi pada gede-gede ya gitu. Pikirannya gitu. Terus lama-lama gini, ini bukan cicak nih, ini toke gitu. Ada tutul-tutulnya kan badannya kan. Saya teriak dong, Gaby gitu. Istri saya namanya Gaby. Ada apaan sih pagi-pagi teriak-teriak, ada toke gitu.
Saya keluar dari kamar, dia masuk ke kamar mandi, dia gini tiba-tiba. Ini lucu banget, lucu banget. Buat dia lucu, buat saya serem. Sebelum saya pergi kerja, saya kasih tahu sama Mbak di rumah, Mbak, tangkep tuh toke Mbak. Karena toke harganya mahal Mbak. Saya kasih motivasi. Harganya mahal Mbak, 700-800 ribu loh Mbak. Kalau Mbak tangkep, Mbak jual, uangnya buat Mbak aja. Saya kasih motivasi, supaya dia tangkep sama dia. Sampai hari ini gak ketangkep. Tapi saya udah ketemu sama dia, jadi kalau saya ketemu lagi saya aman lah gitu. Nah udah ya, saya sakit ya. Sakit, ini pertobatan saya. Pertobatan saya gini. Pola hidup sehat hanya memberikan tubuh kita fit. Kesehatan itu datang dari Tuhan. Gak bisa yang lain. Gak bisa yang lain. Saya terjebak di dalam pragmatisme. Saya terjebak di dalam sesuatu yang saya pikir baik itu benar. Belum tentu. Blind spot. Makasih ya Tuhan, saya bertobat lagi Tuhan. Nah pola hidup saya sekarang ini, saya bilang ini, Tuhan tiap hari. Kalau perlu tiap hari Tuhan perubahan terjadi. Dan saya mau supaya saya mendengar kata-kata orang Tuhan. Apalagi orang terdekat saya. Yang kedua sama ketiga, ini materialisme sama hedonisme Bapak Ibu. 11-12 lah, mirip-mirip. Materialisme itu adalah sesuatu yang kalau kita mengidolakan, menjadikan Tuhan itu materi. Kalau hedonisme itu manusia yang mengejar kesenangan. Hati-hati dengan hal seperti ini. Coba baca sama-sama 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Mengatakan begini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saya dan saudara nggak bawa sesuatu apa ketika kita hadir di bumi ini, kemudian ketika nanti kita pulang ke rumah Bapa kita nggak bawa apa-apa. Semua kita, termasuk seluruh orang di bumi ini, semuanya keluar dari rahim ibu. Amin. Nggak ada yang keluar dari rahimnya dinosaurus, semuanya rahimnya ibu. Dan semua kita keluar dari rahim ibu, semua kita nggak pakai baju. Betul ya, setuju ya? Atau ada kesaksian? Enggak Pak, saya satu-satunya orang keluar dari rahim ibu, baju udah lengkap. Nggak mungkin lah. Semua nggak pakai baju, semua diseka, dibersihkan, dimandikan, dikasih baju sama susternya atau sama bidannya. Saat dikasih baju, seorang bayi yang masih merah yang baru keluar dari rahim ibu, bisa komplain nggak? Bisa pilih nggak bajunya? Nggak bisa. Dikasih baju nih, terus tiba-tiba ada suara kecil, suster gantiin dong bajunya, aku nggak suka. Bisa menjerit susternya. Saat kita dipanggil pulang sama Tuhan, kembali lagi di dalam posisi itu, jenazah dimandikan. Dan kembali dikasih baju. Bisa pilih bajunya? Gak bisa. Saya ngasihin baju buat papa saya. Jenazahnya saya ngasihin sepatunya. Di peti mati. Ketika orang datang melayat. By the way, saya baru tahu bulan lalu, melayat itu artinya melihat mayat. Siapa yang baru tahu? Ayo katakan, ngaku. Tuh kan, masih ada. Ya hebat juga yang lain udah tahu ya. Saya baru tahu loh. Ternyata itu singkatan melihat mayat. Sampai saya curiga sama kata-kata Indonesia yang lain ini jangan-jangan singkatan semua. Saya baru tahu. Bayangin orang datang melayat, posisi jenazah begini. Tiba-tiba ada yang datang mendekat di peti mati. Terus dia tiba-tiba buka mata, dia bilang gini, tolong kasih tahu sama keluarga saya. Ini bajunya saya gak suka, tolong ganti ya. Terus dia tutup mata lagi. Bubar yang melayat. Gak bisa lah. Di dalam dua posisi ini. Tenang, itu pesawat TNI AU. Bentar lagi tanggal 5 Oktober mau hari ABRI. Itu mereka lagi terbang latihan, oke? Kenapa saya tahu ini? Kan saya udah kasih tahu saya suka pesawat. Itu kayaknya Sukhoi ya, nggak miskiring. Hebat banget tapi suaranya tahu. Tapi kalau saya lihat nih dari bawah saya tahu tuh modelnya apa. Saking sukanya. Jadi nggak jadi kebodohan toh. Itu. Nah, jadi pahami ini, hati-hati pahami dengan hal-hal seperti begini. Ya. Karena apapun yang kita hari ini miliki, yang melekat sama kita, ya, itu semuanya titipan Tuhan. Karena kita datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa, sama sekali nggak bawa apa-apa. Jadi hati-hati, saya sedih banget pulang dari sebuah ibadah, kemudian sama seorang ibu yang diakones gereja, ketika tiba-tiba makan siang, terus tasnya ketumpahan sama minuman, marah-marah sama waiternya ngomong gini, kamu tahu nggak nih harganya berapa? Saya dalam hati gini, mana dia tahu tante? Gini loh, gini, itu kesempatan ya, dia bisa jadi berkat buat waiter itu. Waiternya minta maaf, udah nggak apa-apa, kesel nggak apa-apa. Tapi jadikan itu momen, Paulus bilang gini, gunakan sisa waktumu sebaik-baiknya.
Jangan jadi orang bebal. Mau ngapain sih? Kita nggak akan bawa pulang. Makanya saya sedih ketika istri saya pulang dari sebuah pemakaman, dia bilang, tadi tasnya si tante itu dimasukin ke dalam peti mati. Saya bilang, oh ya? Iya. Harusnya kan bisa dijual, kasih ke panti asuhan, ngapain taruh di situ? Takutnya kalau ada orang yang lihat dibongkar ntar makamnya. Ngapain coba? Ini beda lagi orangnya. Cuman orang kayak begitu, materi jadi nomor satu, hati-hati. Saya punya 400 pesawat, mainan jangan kaget ya, mainan. 400. Waktu saya sakit, gak ada artinya udah. Hari ini saya lagi bungkusin semuanya, saya mau jual. Saya gak mau hati saya di situ. Saya suka banget. Alkitab gak pernah mengatakan kita gak boleh punya materi loh. Mau punya materi mahal silahkan. Asal jangan hatinya di situ gitu loh. Mau punya sesuatu yang bagus, kalau bisa beli dengan cara yang sah, no problem. Cuman jangan sampai hatinya di situ. Yang berikutnya hedonisme. Hedonisme ini dibahas di 1 Timotius 6 juga. Coba mundur ayat yang ke-5 coba lihat. Hedonisme itu orang yang mengejar kesenangan. Bahkan menggunakan yang namanya ibadah untuk membawa kesenangan. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah adalah suatu sumber keuntungan. Wow. Dia mengira ibadahnya sama Tuhan itu sumber keuntungan buat dia. Menyusup pelan-pelan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ayatnya yang ke-6 mengatakan apa? Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup justru memberikan keuntungan yang besar. Ada teman saya yang beli tempat tidur harganya 250 juta. Gak apa-apa beli tempat tidur kalau gitu. Kalau bisa mampu gak apa-apa juga. Terus tapi teman saya bilang ini, tapi dia tidurnya cuma 2 jam. Karena gak bisa tidur, stres. Tapi teman saya ini yang tinggal di kos-kosan, dia bilang begini, gue tinggal di kos-kosan, tempat tidur gue biasa aja tapi gue tidur 8 jam. Yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan. Ada lagi teman saya ya, tinggal di kos-kosan, terus tanggal 25 gajinya habis. Waktu gajinya udah habis ya, ini yang dia katakan. Dia datang kepada saya nangis. Terus saya bilang gini, lo kenapa? Lo mau minta duit? Enggak Bill, gue nangis bukan minta duit. Gue nangis karena gue terharu sama cara Tuhan dalam hidup gue. Oh ya, kenapa? Karena abis tanggal 25 sampai awal bulan depan itu gue makan paling enak. Kok bisa? Itu dia Tuhan. Ada aja yang ngajakin gue makan, ada aja yang ngirimin gue makanan, ada aja yang nyuruh gue jadi WL, padahal kan gue gak bisa nyanyi Bill. Ntar gue dapat PK. Jadi dari tanggal 25 sampai awal bulan depan itu gue makan paling enak. Gue gak minta uang Bill. Gue lagi ngasih tahu sama lu bahwa betapa hebatnya Tuhan gue. Tiap bulan dahsyat banget Tuhan pelihara gue, dia bilang gitu. Nah, gak lama dari setelah dia ngomong begini, ada teman juga yang punya apartemen, punya rumah di mana-mana. Pokoknya secara materi kaya lah. Dua-duanya ke gereja ya, dia 2 orang ya. Gak lama setelah teman saya ngomong ini, teman yang punya apartemen banyak itu loncat dari apartemennya, bunuh diri. Yang kaya yang mana? Yang di kos-kosan tuh. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambahkan. Bukan sekedar kesenangan, seneng gak masalah. Bukan sekedar kesenangan, kesenangan tuh letaknya di dalam jiwa, bisa hilang kapan aja loh. Tuhan bukan kasih karunia cuman kesenangan, sukacita. Sukacita itu letaknya di roh, gak bisa dicuri sama iblis. Dalam. Makanya yuk kita kejar kebenaran firman. Makanya saya sedih ketika ada bisnismen datang kepada saya berapa bulan lalu ngomong gini, Pak kan saya baru bangkrut ya, Bapak nanti tolong doain tempat saya ya Pak, saya kebetulan lagi sama dia. Terus untung dia ngomong gini, Pak nanti habis Bapak doain tempat saya yang baru, saya bisa balik tuh Pak ya kayak dulu lagi ya. Balik kayak dulu? Kalau gak balik gimana? Oh bisa ya Pak gak balik ya? Ya bisa lah. Karena saya ngerti hatinya, jadi saya ngobrol dulu sama dia. Karena saya bilang gini, kalau Bapak gak paham saya gak akan doa. Karena bagi saya Bapak menyatakan itu berarti Tuhan itu dewa, saya dukunnya. Iya dong. Lu ngajakin gue datang ke sana, suruh jampi-jampi tempat lu dapat keuntungan, enak aja menggunakan ibadah bawa keuntungan, nggak gitu. Kalau Bapak nggak dibalikin kayak dulu, gimana? Yang lebih penting kan dapat damai sejahtera, dapat kesehatan loh Pak. Itu lebih penting. Iya ya Pak, itu kekayaan Tuhan dan Dia tahu porsi yang pasti, yang pas buat Bapak. Setelah dia ngerti baru kita doa. Oke, yang keempat, namanya relativisme. Relativisme itu begini. Buat kamu benar, buat gue belum tentu benar. Relatif. Dan kalau diperdalam lagi, yang dilakukan rame-rame dianggap benar. Yohanes 17 ayat 17, coba lihat.
Yohanes 17 ayat 17 mengatakan begini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Hakiki udah, nggak ada yang lain. Absolut, nggak ada yang lain. Jadi jangan mentang-mentang dilakukan rame-rame, ikut-ikutan. Menyusup ke dalam gereja, oh jelas salah satu doa-doa di dalam gereja yang membuat saya sedih adalah begini. Doa syafaat, Tuhan jangan tinggalkan kami Tuhan. Tuhan bilang gini, itu Roh Kudus yang saya kasih buat kamu, itu meterai keselamatan. Tidak pernah sepersekian detik pun dia tinggalin kamu. Janganlah doa kayak begitu. Kalau saya tanya mereka pasti ngomong gini, kan dilakukan semua orang, ikutan. Dilakukan rame-rame, dianggap benar. Harusnya apa? Makasih ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah tinggalin aku. Yang ninggalin Tuhan tuh kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Jangan pernah doa begini, Tuhan layakan kami. Enggak, harusnya doanya Tuhan terima kasih kami sudah dilayakan. Karena kematian-Mu di kayu salib. Jangan doa begini juga, Tuhan jadikan kami segambar dan serupa. Enggak, Tuhan terima kasih kami sudah diciptakan segambar dan serupa. Tuhan ketika ada masalah tolong supaya masalah itu membuat semua sampah yang ada di dalam sini ke detox, keluar. Supaya gambar dan rupa Tuhan yang ada di dalam sini terpancar keluar Tuhan. Itu yang benar. Tuhan kami mau hidup taat supaya kami kudus. Enggak, Tuhan kami mau hidup taat karena kami sudah dikuduskan. Diuji kembali, lihat firman-Nya. Firman itu kunci dari segala-galanya. Ya, percuma saya dapat mobil, kalau ada yang kasih saya mobil atau saya kasih Bapak Ibu mobil, terus saya kasih BPKB sama STNK. Bapak Ibu kan nanya apa? Kuncinya mana Pak? Firman Tuhan juga gitu. Udah ada kebenarannya, kita udah lihat nih semuanya. Tapi kalau nggak pegang kuncinya, nggak bisa dilakukan akhirnya. Nggak bisa jalan dipandu sama firman. Apalagi firman itu paradoks. Yang terakhir, namanya sekularisme. Sekularisme itu artinya memilah-milah Tuhan. Makanya banyak frasa diucapkan sama manusia begini, Tuhan adalah bagian dari hidup saya. Enggak, Tuhan adalah segalanya dalam hidup saya. Roma 1 ayat terakhir. Ayatnya yang ke-28 mengatakan dengan jelas, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kenapa? Gini, sederhana deh. Jangan sebut hari Minggu hari kudus, sementara hari Senin sampai hari Jumat itu hari kerja, jangan. Hari Minggu hari kudus di dalam gedung gereja, hari Senin sampai hari Jumat hari kudus di tempat pekerjaan saya. Tiap hari hari kudus. Jangan pilah-pilah Tuhan. Akhirnya ya, pemahaman paradigma yang paling salah itu adalah begini. Pelayanan kamu di mana? Kita sebut organisasi gerejanya, padahal kita cuma pelayanan di sana seminggu sekali. Semua yang kita lakukan full time, itulah pelayanan kita. Saya rindu ya, paradigma kita diubah. Pelayanan kamu di mana? Saya teller bank, Pak. Pelayanan kamu di mana? Saya pilot, Pak. Pelayanan kamu di mana? Oh, saya OB, Pak. Saya lawyer, Pak. Saya arsitek, Pak. Saya barista, Pak. Semua yang kita lakukan full time, itulah pelayanan kita. Kalau kita full time di dalam organisasi gereja, ya itulah pelayanan kita. Jadi jangan pilah-pilah Tuhan. Dimanapun saya berada, berarti Tuhan tempatkan saya di sana. Saya diminta untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun saya berada. Saya paham hari ini saya gerejanya, ini gedungnya. Ketika saya keluar dari tempat ini, ibadah jalan terus. Dimanapun saya injak tempat itu dengan kaki saya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Sesuai dengan fungsi saya. Ketika saya masuk ke dalam rumah, fungsi saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak yang saya tinggal dengan orang-orang seperti ini, saya akan lakukan fungsi saya dengan baik. Itu ibadah saya. Saya masuk ke dalam sebuah mall, saya adalah customer yang terbaik. Ketika saya dibukain pintu, saya akan bilang terima kasih mas satpamnya. Makasih mas. Banyak orang cuma nyelonong aja. Saya enggak, saya akan tatap wajahnya. Makasih ya mas. Itu ibadah. Kita nggak akan pilah-pilah Tuhan lagi. Semua langkah hidup saya dipimpin sama Dia. Karena Dia adalah segalanya dalam hidup saya. Bukan bagian dari hidup saya. Segalanya. Semua aspek hidup saya, orientasinya, semua tindakan, semua keputusan, orientasinya Tuhan. Yesus adalah segalanya dalam hidup saya. Amin. Saya berdoa pemahaman firman ini bukan menjadi kebodohan, tetapi menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Karena makin kita pahami, firman Tuhan jadi kehidupan bagi kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Aku berdoa, aku urapi semua yang hadir. Tuhan, urapi mereka Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan.
Dan aku berdoa bagi yang sakit disembuhkan, bagi yang membutuhkan pemulihan hari ini dalam kondisi apapun Kau pulihkan mereka Tuhan. Firman-Mu adalah jawaban dari segala-galanya, Firman-Mu adalah sumber daripada kehidupan, bahkan sumber daripada kesembuhan yang kami butuhkan hari ini. Kami percaya Firman-Mu menjadi kunci dalam kehidupan kami, dan Engkau sendiri mengatakan di Ibrani bahwa firman itu yang menopang kehidupan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, firman itu yang menciptakan yang tadinya tidak ada jadi ada. Firman itu yang menciptakan kami sebagai manusia adalah firman yang kami hidupi setiap hari. Dan itu yang memerdekakan kami. Mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Mengucap syukur buat kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih juga buat firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Boleh saya lihat tangan orang-orang yang merasa diberkati atas ibadah hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Mewakili gembala, pengerja dan juga jemaat GBI PRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pastor Billy Lantang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah. Baik, kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tanganmu. Apakah ada? Ada di sebelah kanan saya, shalom. Ada lagi, ada juga di sebelah kiri saya, shalom. Selamat beribadah, selamat datang di GBI PRJ. Bagi para jiwa baru yang hari ini baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ bersama kami, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang terada depan layar. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan, sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Apabila Bapak Ibu memberikan dengan tunai, boleh lambaikan tangannya, maka para usher akan bantu Bapak Ibu untuk memberikan amplop. Baik, jika sudah siap, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan diikuti dengan doa tutup dan juga menerima doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, Pastor Billy Lantang Tuhan Yesus, yang Kau kirimkan ke tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan pelayanannya Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya Tuhan dan keluarga besarnya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di tangan kami Tuhan Yesus ada doa dari para jemaat-Mu Tuhan Yesus, membutuhkan doa dari rumah doa Tuhan Yesus, dari kantor doa Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus, yang terbeban berat Kau lepaskan Tuhan Yesus, yang butuh pekerjaannya Tuhan dalam setiap usaha apapun Tuhan, ekonomi Tuhan Yesus, Kau akan cukupkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat GBI PRJ kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga.
cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus supaya lebih banyak lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala Sidang terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13, disebutkan sebagai orang biasa yang tidak terpelajar. Namun, saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama, sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour itu? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada masa itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun, keterbatasan yang dimilikinya tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini, lahir gerakan Pentakosta dan karismatik yang ada hingga saat ini. Kini, ratusan juta orang di seluruh dunia diberdayakan Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta yang kedua yang dimulai dari Azusa Street. Dan sekarang ini, di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Melalui Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang-orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu, kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melanjutkan pekerjaan baik di dalam Tuhan dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa saja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Yang pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau kampus kita, sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita mulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat umat manusia. Yang kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan,
dan lain-lain. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Yang ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati lewat kepandaian kita seperti bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, konten kreator, hiburan, bahkan dengan mengerjakan soal-soal matematika, dan lain sebagainya. Tentunya juga melalui pekerjaan kita sehari-hari. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.